Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Selain diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah pula kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk sejenak bersama-sama di salah satu rumah Allah ini, untuk bersama-sama saling mengingatkan dan saling menguatkan perjuangan dan perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para mubaligh ketika berada di atas mimbar dan menyampaikan sesuatu, maka bukan selalu berarti bahwa dia adalah orang yang paling alim, terutama saya pribadi. Dan juga bukan semata-mata memberi nasihat, karena bisa jadi dan sangat pasti ini yang di atas mimbar justru butuh dengan nasihat-nasihat. Namun yang tidak kalah pentingnya dari itu semua adalah kita bersama-sama merefresh, atau bahasa Arabnya murojaah, mengingat kembali ilmu serta pelajaran yang selama ini kita dapatkan, khususnya di masjid ini yang setiap pagi, bahkan mungkin ada kajian yang sore dan malam. Maka ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita semua ini adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan amal-amal kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ada perkara-perkara yang nanti ditanyakan pertama kali ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Sesungguhnya kedua telapak kaki Bani Adam, yaitu kita, tidak akan bergeser dari hadapan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala,
pada hari kiamat nanti. Ketika kita berada di hadapan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, kedua kaki ini tidak akan bergeser sedikit pun dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ditanya 5 perkara. Apa saja Bapak Ibu jamaah sekalian? Yang pertama, an umrihi atau an umurihi fi ma'afnah. Yang pertama, tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Saat ini kita mari banyak-banyak bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing. Perjalanan hidup kita yang mungkin hingga saat ini sudah 40 tahun, ada yang 45, 50, bahkan lebih, bahkan ada yang sudah melewati 70 tahun. Mari kita perhitungkan umur kita yang sebanyak ini mayoritas digunakan untuk apa, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kaki ini bergeser dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an sababihi fima ablah. Kemudian masa muda kita yang sudah berlalu dihabiskan dan digunakan pula untuk apa? Apakah untuk tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru masa muda kita penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, dan ini sekaligus yang keempat, dijadikan satu, dan ini adalah pertanyaan yang rangkap, yaitu wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, dari mana didapatkan dan untuk apa atau kemana dialokasikan. Jika yang pertama, pertanyaan pertama ditanya umur, yang kedua ditanya masa muda, kemudian yang ketiga keempat itu dua, yaitu tentang harta, dari mana didapatkan dan kemana dialokasikan. Ini rupanya termasuk perkara yang cukup rumit dan lama yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun saya fokuskan kepada poin yang kelima, pertanyaan yang akan disampaikan oleh Allah kepada kita sebelum kedua kaki ini bergeser, yaitu tentang ilmu yang kita dapatkan selama ini. Wa madza amila fima alima, dan apa yang sudah dilakukan atau amal apa yang sudah kita laksanakan dari ilmu yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika setiap pagi di masjid ini selama 1 pekan kita mendapatkan banyak ilmu dari para guru-guru kita, daripada mubalik-mubalik kita, dan itu berlanjut sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, maka banyak sekali ilmu-ilmu yang kita serap, dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apakah sudah diamalkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin meluruskan bahwa ada sebagian orang yang memiliki mindset, pola pikir bahwa ilmu harus dicari, selesai. Setelah dapat ilmu, selesai. Saya tegaskan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang difokuskan sebenarnya adalah amal. Yang menjadi sebab seseorang masuk surga adalah amalnya, dan ilmu adalah pendukungnya. Maka dalam menjalani hidup ini bukan berarti kita hanya cukup memperbanyak ilmu saja, karena justru ilmu ini adalah support dari amalan yang menjadi sebab kita masuk ke surga. Sangat sering mungkin saya sampaikan, diulang-ulang kembali, bahwa di dalam Al-Quran Allah sendiri yang menegaskan bahwa kita masuk surga karena amal, bukan karena ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43, di ujung ayat Allah berfirman, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Bukan dengan kalimat bima kuntum ta'lamun.
Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena sebab amal-amal kalian. Allah sendiri menyatakan karena sebab amal-amal kalian dimasukkan ke surga. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan yang antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salah satu penggalan kalimat yang beliau sampaikan, fa wallahu alladzi la ilaha ghairuh la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta lagi. Dia sudah sangat dekat dengan surga karena dia mengamalkan amalan ahli surga. Namun takdir mendahului dia di akhir kehidupannya, justru dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka lalu meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk neraka. Allah menyatakan masuk surga karena sebab amal. Rasulullah juga menyatakan di salah satu hadis bahwa ada kalimat bi'amali ahlil jannah, dengan amalan-amalan ahli surga. Begitu pula para sahabat Nabi, karena mereka adalah orang-orang yang menimba ilmu langsung dari Rasulullah SAW, mereka memahami hal ini. Maka di antara mereka pun ketika bertanya agar mereka bisa masuk surga, mereka bertanya kepada Rasulullah di antaranya dengan kalimat, dullani ala amalin yudkhiluniyal jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepada saya amalan, nah dengan amal yang bisa memasukkan saya ke surga, menjauhkan saya dari neraka. Para sahabat tidak bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya ilmu yang menyebabkan saya masuk surga, tapi amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, tentu bukan berarti kita meremehkan ilmu, karena tentu kita tidak akan bisa beramal dan tidak akan diterima amal kita tanpa ilmu. Terlebih dari perkara-perkara yang wajib, maka ilmu tentangnya menjadi wajib hukumnya. Dalam kaidah fikih salah satunya berbunyi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu ini adalah wajib. Sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali ada sesuatu, maka sesuatu yang menyempurnakan kewajiban ini hukumnya jadi wajib. Sholat 5 waktu wajib, maka sholat 5 waktu tidak sah tanpa wudhu, maka wudhu pun dalam hal ini menjadi wajib ketika akan sholat fardu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tentu amalan tidak akan bisa dilakukan, dan bahkan kalau dilakukan tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah, maka ilmu ini harus ada. Namun yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, seringkali ada sebagian orang fokusnya pokoknya memperbanyak ilmu, tapi dia jarang sekali berpikiran bahwa ilmu-ilmu itu harus diamalkan dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama. Nah, ini kita mengutip tadi dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis Nabi, kemudian dari perkataan para sahabat, kemudian dari para ulama. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, al-ilmu khadimul amali wal amalu ghayatul ilmi falaulal amal lam yutlab ilmun. Sebagian ahli hikmah, sebagian orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ilmu itu adalah khodimnya amal. Khodim adalah pembantu, supporter gitu. Jadi ilmu adalah pembantunya amal. Nah,
Kemudian amal itulah yang menjadi tujuan dari ilmu. Kita belajar agama, kita duduk di sini, kita mendengarkan ceramah, kita membaca buku, maka tujuan akhirnya adalah amal. Karena dikatakan bahwa al-amalu ghayatul ilmi. Amal itu adalah tujuan dari ilmu itu sendiri. Falaulal amalu lam yutlab ilmun. Seandainya bukan karena amal, maka tidak dicari ilmu. Maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika ilmu dicari, dipelajari, itu karena untuk beramal. Maka sebagian ulama bahkan sampai mengkategorikan ketika saat ini kita belum diberi kesempatan melakukan sebuah amal, maka secara asal ilmunya belum dibutuhkan sebenarnya. Walaupun dipelajari silakan, lebih baik. Misalkan kita sudah memastikan bahwa untuk tahun ini, ya secara hitungan kita belum bisa beribadah haji. Maka ilmu tentang manasik haji pada dasarnya belum wajib bagi seseorang tadi. Walaupun dipelajari tentu lebih baik. Tapi secara hukumnya ketika seseorang belum ditakdirkan ibadah haji, maka dia belum membutuhkan ilmu itu. Seseorang yang belum memiliki harta yang bisa dibayarkan untuk zakat, artinya belum punya kewajiban zakat, pada dasarnya ketika dia tidak punya ilmu tentang zakat tidak masalah. Namun ketika dia saya mau bayar zakat, kemudian harus punya ilmunya. Nah, adapun kalau belum mampu tapi kita mempelajari, tentu ini sebuah keutamaan, tidak masalah. Tapi kita bicara masalah kewajiban mencarinya. Maka selama amal itu belum kita lakukan karena belum adanya kemampuan, maka ilmu tentang amal tersebut belum diwajibkan. Ini yang dimaksud tadi, falaulal amalu lam yutlab ilmun. Seandainya amal itu belum dilakukan atau belum bisa dilakukan karena belum tidak mampu, maka tidaklah dicari ilmu tersebut. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanggungjawaban kita terhadap ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini. Apakah ilmu-ilmu tersebut sudah diamalkan atau tidak, dan ini harus kita mempersiapkannya untuk menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sering saya ingatkan adalah berkaitan dengan rukun Islam yang pertama. Kalau rukun Islam yang kedua, sholat, saya insya Allah yakin bahwa Bapak Ibu sudah belajar tentang ilmunya, tentang sholat. Mulai dari syaratnya, kemudian rukunnya, wajibnya, dan sunnahnya. Nah, dalam sholat itu ada 4 bagian yang harus kita kuasai. Syaratnya, wajibnya, syaratnya, rukunnya, kemudian wajibnya, dan sunnahnya. Ada kesamaan antara syarat dan rukun. Kesamaannya adalah kedua-duanya harus ada. Kalau tidak ada, tidak sah. Kesamaannya adalah harus ada. Perbedaannya adalah kalau syarat harus ada sebelum dilakukannya sholat. Sedangkan rukun sesuatu yang harus ada selama melaksanakan sholat. Lalu bedanya apa dengan antara rukun dengan wajibnya sholat? Rukunnya sholat ketika tidak dilakukan, apakah dengan sengaja ataupun tidak, maka tidak sah sholat. Dan ketika tidak sengaja harus diganti, ditambahkan juga dengan sujud sahwi. Jadi kalau yang wajib, yang rukun itu harus ada, kalau tidak dilakukan tidak sah. Dan kalau lupa maka harus diganti. Sedangkan yang wajibnya sholat adalah ketika lupa tidak melakukannya maka tidak perlu diganti, hanya cukup sujud sahwi saja. Dan yang terakhir adalah sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, ini pastinya Bapak Ibu jamaah sekalian sudah menguasai ilmunya dan sudah mengamalkannya. Termasuk juga sebelum sholat kita disyaratkan harus suci dari hadas besar dan kecil. Maka kita pun belajar ilmunya tentang tata cara wudhu dan juga tata cara mandi janabah. Kemudian juga tata cara tayamum.
dan juga membersihkan najis dan lain-lain. Ini sudah kita pelajari dan sudah kita amalkan. Tentang waktu-waktu sholat, kemudian yang membatalkan sholat, tentang sholat-sholat sunnah, dan semua hal yang berkaitan dengan sholat sudah Bapak Ibu dan saya pelajari dan sudah diamalkan. Kemudian yang zakat, mungkin insya Allah juga semuanya mempelajarinya dan sebagiannya sudah menunaikannya, termasuk semua yang saya katakan adalah zakat fitrah misalkan ya. Ini termasuk zakat. Yang zakat mal sebagian dari kita mengamalkannya, sudah mempelajarinya, sudah mengamalkannya. Puasa juga demikian Bapak Ibu sekalian. Kita sudah belajar tentang ilmunya puasa dan melaksanakannya. Kemudian yang rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Sebagian dari kita sudah melaksanakannya, mengilmui dan melaksanakannya. Namun yang sering teledor dan uniknya ini adalah justru ilmu yang pertama dan paling utama. Makanya ditempatkan pada urutan pertama, yaitu tentang syahadat. Dan justru sebagian orang bingung sebenarnya belajar tentang fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, kita amalkan. Tapi bagaimana dengan ilmu tentang syahadat? Nah ini banyak sekali yang hanya sekedar teori saja tapi bingung untuk mengamalkannya. Dan ini pun justru sebenarnya yang paling utama di antara seluruh ilmu dalam Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, kita sebenarnya sudah mengamalkan bisa jadi sebagian besar dari kalimat tersebut, yaitu kita meniadakan sesembahan selain Allah. Semua yang selain Allah walaupun disebut Tuhan oleh orang lain, tapi kita tidak mengatakannya sebagai Tuhan yang disembah. Kita hilangkan, kita buang semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya menetapkan Allah saja sebagai sesembahan kita. Maka di sana Bapak Ibu jamaah sekalian, kita pun ada tuntutan dari sisi ilmu dan pengamalan terkait masalah kalimat tauhid tersebut, khususnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara gampangnya saja, simpelnya, bagaimana ketika kita ingin mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terutama kalimat la ilaha illallah. Selain kita berupaya mempelajari tauhid dan mengamalkannya, kemudian kita berusaha mengenal syirik dan meninggalkannya, maka di antaranya lagi adalah kita harus lebih mengenal secara mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang tertinggi di dalam Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Bapak Ibu jamaah sekalian? Di antaranya mari kita memperbanyak lagi melihat dan membaca ayat-ayat kauniyah. Kebesaran-kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luangkan waktu kita untuk merenung, melihat langit, melihat bumi, melihat segala hal yang Allah ciptakan di alam ini, dan kita akan terkagum-kagum betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hadirkan sesering mungkin, sebanyak mungkin nama-nama Allah di dalam doa-doa kita. Perbanyak dan sesering mungkin, bahkan kita prioritaskan dalam doa kita dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Kalau kita memperhatikan ya, keutamaan-keutamaan ayat-ayat Al-Quran dan juga surat-surat dalam Al-Quran, maka surat yang ditonjolkan ataupun ayat yang ditonjolkan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ayat-ayat atau surat-surat yang banyak terkandung di dalamnya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Surat terbaik Al-Fatihah, di dalamnya banyak disebutkan nama Allah.
Ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yaumiddin disebutkan. Kemudian surat Al-Ikhlas yang merupakan surat ketika dibaca sama setara pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Maka di dalamnya disebutkan Qul huwallahu ahad. Allah ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad. Ayat yang terbaik ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ayu ayatin afdalu fi kitabillah, kata Rasulullah, wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apakah yang paling afdol, yang paling utama di dalam Al-Quran? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan ayatul kursi, ayat kursi. Maka Rasulullah menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab seraya mengatakan liyah nikal ilmu, semoga Allah memudahkan bagi kamu mendapatkan ilmu. Rasulullah memuji Ubay bin Ka'ab karena telah tepat menjawab pertanyaan Rasulullah SAW ketika ditanya ayat yang terutama, yang paling afdal dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Dan di dalam ayat kursi disebutkan 4 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Dan nama-nama itu ketika kita baca dalam doa-doa kita, itu adalah doa-doa yang paling direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita salah satu bacaan doa dan sekaligus zikir pagi dan petang yang berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ada kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Bahkan Rasulullah menyatakan siapapun yang sedang mendapatkan kesulitan yang berat disebut sebagai al-karbu, yaitu kesulitan yang sangat berat, maka perbanyaklah dia baca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Maka ini 2 nama yang dicantumkan dalam Al-Quran, terutama dalam surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Ketika Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki sholat, kemudian selesai sholat berdoa, dan doanya dikeraskan, Rasulullah mendengarnya. Walaupun dikeraskan dalam arti bukan berarti teriak, tapi suara doanya secara lirik terdengar oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendengar doa seorang laki-laki itu, beliau mengatakan, siapa yang meminta kepada Allah dengan doa itu, Allah akan berikan. Siapa yang bermunajat kepada Allah dengan doa itu, maka Allah akan kabulkan. Apa yang dibaca laki-laki itu? Laki itu mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut-sebut nama Allah Al-Ahad, As-Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah, maka doa laki-laki ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak sekali doa-doa yang lain. Maka salah satu pengamalan kita tentang ilmu terhadap Allah adalah dengan banyak melihat ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini pengamalan. Yang kedua, sebutkan sebanyak mungkin nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam doa-doa kita dan zikir-zikir kita. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah benar-benar memahami posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya nama ini dan itu, apa maksudnya, bagaimana penerapannya. Allah memiliki sifat ini dan itu, kita pahami semuanya. Maka semakin dekat, semakin dalam kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah bentuk pengamalan dari rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Dan inilah yang perlu kita perbanyak lagi ilmunya dan sekaligus pengamalannya, karena Allah dan Rasulnya menempatkan syahadat ini pada urutan pertama, bukan asal-asalan, tapi itu menunjukkan itulah yang paling utama dan yang pertama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya bahwa kita sudah belajar, terutama di masjid ini, banyak menimba ilmu dari guru-guru kita, maka ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ilmu-ilmu tersebut adalah sebagai asisten pembantu dari amal-amal kita. Maka pastikan seluruh ilmu yang pernah kita pelajari dan kita serap, pastikan semuanya sudah diamalkan tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Kalau ada di antara ilmu itu yang belum kita amalkan, maka segera kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan semoga dengan demikian kita mendapatkan kemudahan dalam perjalanan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki alasan yang tepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya dan meminta pertanggungjawaban kita semuanya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit nasihat ini semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.